Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di podcast Islami Mojokerto Hijrah Ngaji Sunnah Yuk. Bersama saya Naji Dayat akan menemani obrolan kita pada pagi hari ini pada tanggal 25 Desember tahun 2025. Hari ini kita alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yakni narasumber Al-Mukarram Ustadz Abu Haris Danang Santoso, founder dari Kikigram, pengasuh mengasuh diri sendiri. Pengasuh daripada jiwa-jiwa yang kering kerontang. Masya Allah. Gimana? Jiwanya sampean ya kering. Wah, betul apa? Sentilan dia. Pendiri dari Mojokerto Hijrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Kak, sama gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana apa? Kesibukannya apa ini? Kesibukan sedang mencari jati diri. Berarti selama hidup 25 tahun ini masih belum menemukan jati diri. Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Masih mencari. Ya, rada buruk-buruk titik kau. Iya. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini kira-kira? Kalau tema pada podcast pada pagi hari ini nih, jebakan self reward. Oh, wujud syukur nikmat atau bibit dunia. Masya Allah. Ini kayaknya agak ini kekinian dicampur dengan klasik bahasa Arab itu. Iya, jadi jebakan Batman kayaknya. Gimana ya, tentang self reward. Iya. Gimana ini? Apa dulu yang kita bahas? Bicara tentang istilah self reward ya Us ya. Ini kan menarik bahwa sekarang itu kadang dikit-dikit self reward, dikit-dikit apresiasi kepada diri sendiri gitu kan. Maka kan seperti kadang-kadang antara batas antara kemudian kita itu ingin mengapresiasi diri sendiri, apalagi di tengah tren sosial media gitu kan. Self reward gitu kan diposting, makan enak gitu kan di kafe diposting, liburan wisata kasih caption self reward. Atau kalau yang agak ojo kerja erek. Iya. Tulino, cuti yo. Hidup sekali kok. Iya. Kayak gitu loh. Nah, ini menariknya kan di di podcast tema ini kan jebakan self reward, wujud syukur, tahadus bin nikmat, atau bibit-bibit ubudunnya, atau kayak ya semi-semi ria, semi-semi pamer itu kan. Ya sebenarnya kan mungkin awalnya itu ya memang sebenarnya cuma apresiasi, posting gitu kan. Cuma kadang bagi orang yang melihat itu kan mungkin berbeda-beda responnya. Ada yang dia liburan, ada yang koncone gurung iso mangan iki. Apa enak wae. Kayak akhirnya seperti apa kemudian kita itu membedakan antara batasannya self reward atau apresiasi diri, syukur, dengan kemudian apakah ini cinta dunia, kok seolah-olah semuanya itu sekarang itu di self reward dan lain atau malah semi-semi pamer itu, walaupun mungkin niatnya enggak sampai situ itu. Mungkin bagaimana Islam memandang self reward itu sendiri pertamanya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, masalah self reward atau apresiasi buat usahanya di dirinya sendiri gitu ya, habis kerja, habis belajar, habis melakukan sesuatu, kemudian dia merasa bahwasanya dia sudah cukup memperkerjakan tubuhnya untuk kemauan dia, sekarang sudah saatnya untuk memberikan kesenangan bagi tubuhnya. Ala kulli hal, jadi kita mengapresiasi terhadap usaha kita sendiri, maka ini secara asal hukumnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kita menyenangkan menyenangkan jiwa kita, menyenangkan diri kita dengan sesuatu yang kita senangi, itu nggak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Makanya dalam Islam pun Islam bukan suatu aturan yang sangat kaku sekali sehingga orang itu
nggak boleh bersenang-senang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ya beliau di di hari raya, kemudian ada beberapa orang yang menabuh rebana gitu kan. Kemudian ada sahabat Abu Bakar yang masuk, kemudian beliau menyamakan apakah dari seruling-seruling setan atau suara-suara setan berada di rumah Rasulullah kan gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan saja Abu Bakar, bahwasanya jiwa itu punya rasa penatnya. Maka jiwa punya rasa penatnya, biarkan dia ya satu waktu bolehlah diberikan hal-hal yang bisa menyenangkan ya, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita sampaikan, kita melakukan hal yang menyenangkan diri kita melakukan hobi kita melakukan hal yang ya taruhlah itu keinginan duniawi kita, maka nggak ada masalah, secara asal tidak ada masalah sama sekali. Sehingga itu diperbolehkan, tapi dengan catatannya apa? Self reward itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan. Itu saja catatannya sebenarnya. Kita boleh kok memberikan self reward pada diri kita, tapi jangan sampai self rewardnya itu berupa hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Contohnya misalkan hal yang haram ya. Contohnya apa misalkan bertentangan dengan syariat? Ya misalkan dia self rewardnya melakukan kemaksiatan. Ya, self reward kemana? Tempat karaoke misalkan tuh. Maka ini self reward yang kita sampaikan ini tidak diperbolehkan. Ini hal yang salah. Kenapa? Bukan karena self rewardnya nggak boleh dalam Islam, tapi self reward Anda itu yang salah gitu. Tanpa self reward pun nggak boleh. Iya, tanpa self reward pun nggak boleh ya. Atau misalkan dia self reward dengan minum khamr ya, atau dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka ini termasuk self reward yang tidak diperbolehkan. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syarat Islam ya. Dan kalau misalkan mana garis yang membedakan antara self reward ini dengan misalkan hubud dunia. Ya, garis yang membedakan sangat mudah. Apa itu? Ketika self reward itu menjadi candu. Oh, menjadi candu. Iya. Aku nek ono self reward aku mau. Oh, iya. Ini candu ini. Ini candu. Akhirnya orang jadi tidak akan bisa produktif, dan kalau misalkan materialistik. Iya, materialistis. Kalau dia ditarik ke dalam ranah ibadah menjadi orang yang tidak ikhlas. Iya. Maka kita sampaikan batasnya mana membedakan ini self reward yang boleh sama dengan hubud dunia. Kita sampaikan batasnya adalah selama dia tidak menjadi candu, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi candu, ya. Melakukan satu hal misalkan dia harus ada self reward ya, sedikit hal harus ada self reward ya. Kalau anak kecil ya sila itu kok misalkan saya nyuruh anak saya saya tukokno beras misalkan ya buruan nih gitu. Kalau anak-anak ya pantas lah anak-anak gitu. Tapi kalau kita ini apalagi yang mungkin sudah dewasa, yang sudah besar, yang sudah mengetahui arah hidup itu, maka ya tidaklah self reward menjadi sebuah hal yang menjadi candu kita. Jadi selama itu tidak menjadi candu maka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi candu, kalau nggak ada self reward maka saya nggak mau melakukan itu. Harusnya hadiah. Iya, maka ini sudah berada di titik hubud dunia. Harusnya menjadi hadiah malah jadi syarat awal. Iya. Belum bekerja pun udah. Iya. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Kalau dilihat dari tren ya menariknya bahwa ya ini mungkin saya juga masuk ya dalam bab ini kadang-kadang ya. Banyak orang itu merasa beli barang mahal atau yang mungkin nggak terlalu mahal banget atau yang maksudnya yang cukup mahal lah. Mungkin beli HP baru, beli sepeda baru, yang setelah kerja keras itu bentuk syukur gitu. Soalnya kadang itu kayak kadang kita tahun 2022 kamu kerja dapat apa sih gitu. Maksudnya kadang-kadang walaupun secara nggak langsung tidak dikomunikasikan, diobrolkan, itu kadang kita itu 2022 selama 12 bulan saya bekerja ini. Apa kayak gitu. Makanya kadang-kadang mungkin ada tren yang bahasanya setelah bekerja keras itu membeli
merasa wajib, Iya. merasa wajib ya, merasa wajib untuk mengapresiasi Iya. diri dengan membeli barang-barang tertentu, Iya. barang-barang branded, misal Iya. ganti HP Iya. atau sepedanya itu. Kalau dulu kan kita mengenal Polygon ya, oh, ini bukan Denders ya, cuma masih yang ya sedengan lah us. Iya. Dulu ada sepeda yang ada gearnya itu kan udah cukup, wah orang kaya gitu. Iya. Sekarang kan ada atasnya lagi road bike dan lain-lain. Maksudnya kayak, wah, Waduh. 9 juta ke atas Iya. ya, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Apakah memang bahasanya ini adalah bentuk syukur atau sebenarnya sifat israf, berlebih-lebihan? Iya. Tapi di satu sisi kan memang ya itu tadi loh, untuk gimana ya parameternya? Monggo gitu. Ya, tema self reward dengan bentuk membeli Suatu barang. dengan harga yang lumayan mahal gitu ya. Lumayan mahal. Baik. Maka kita sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang juga mendorong terjadinya keseimbangan. Kita mendorong terjadinya keseimbangan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwasanya orang-orang yang menginfakkan harta mereka, walam tusrifu walam takturu wa kana baina dzalika qawama gitu ya. Dan mereka orang yang menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan, juga tidak terlalu pelit, dan mereka pertengahan gitu, pertengahan tip. Maka dan Nabi SAW juga menyampaikan dalam hadis yang lain, khairul amali awsatuha, bahwasanya sebaik-baik amal itu adalah yang pertengahan, jadi nggak terlalu berlebihan, juga nggak terlalu pelit banget sama diri sendiri. Ya, maka berdasarkan asas hal ini, untuk membelanjakan sesuatu, kalau itu harta kita sendiri, kemudian kita beli sesuatu itu mahal, maka sebaiknya kita juga pertimbangkan dengan alokasi keuangan. Dalam artian ya, dalam hidup kita kan ya, ini kan idealnya kan orang itu mengetahui ya kemana arahnya uang dia itu diposkan gitu. Financial planner ini. Iya. Nah, itu juga didorong oleh Islam. Misalkan Nabi SAW menyampaikan dalam masalah mengeluarkan keuangan untuk memberikan nafkah kepada orang lain, Nabi mengatakan ibda bin menta'ul. Iya. Mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. Itu kan ya, ada singgungan ke arah financial planner tadi kan ya. Jadi ada aturan jelas, bagaimana diutamakan yang kita berkewajiban. Maka kita sampaikan gini, kaidahnya gini gampangnya. Selama yang dia beli itu bukan maksiat, yang dia beli itu bukan hal yang haram, dan tidak sampai bahasanya itu ya, menyia-nyiakan hak orang lain yang wajib atas dirinya, maka boleh-boleh saja. Ya, jadi saya ulangi, selama yang dia keluarkan dari uang dia untuk membeli sesuatu atau apa itu, selama tidak digunakan untuk hal yang haram dan juga tidak menyia-nyiakan hak orang lain yang wajib atas dirinya, maka secara asal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, misalkan apa? Kalau misalkan dia mengeluarkan hartanya untuk beli barang mewah, ya. Sedangkan barang mewah itu barang yang nggak boleh dalam syariat Islam. Ya, misalkan ya dia laki-laki, ya kemudian dia mau beli kalung emas, ya kan, buat gaya-gayaan, keren-keren orang yang pakai kalung emas, laki-laki pakai kalung emas, kemudian dia beli kalung emas, misalkan harganya sampai puluhan juta, kita katakan ini sudah masuk israf, masuk berlebihan karena dia sudah melampaui batas gitu kan. Ya, israf kan bahasa lainnya kan dia ta'addi ala hududillah, dia melewati batasan yang diberikan Allah. Ya, maka ini sudah berlebihan, maka nggak boleh. Atau misalkan dia nggak beli barang haram, tapi ketika dia beli itu dia akan menyanyiakan hak orang lain yang wajib harus dia tunaikan. Ya, misalkan apa? Misalkan dengan alasan self reward akhirnya dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, misalkan, padahal ada kewajiban untuk memberi nafkah pada istrinya. Ya, atau misalkan dengan alasan self reward akhirnya dia tidak membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Wah, ini. Ya. Bukan hutang puasa ya. Ini hutang uang ya, teman-teman. Hutang uang. Ngeburu HP iPhone misalkan,
atau ngeburu ganti HP atau ganti laptop atau ganti kendaraan atau ganti apapun lah. Tapi ada hutang, catatannya yang jatuh tempo ya. Ada hutang yang sudah jatuh tempo yang harus dia bayar. Ya, dan orangnya juga sudah menagih, kita malah mengalokasikan uang itu untuk hal yang lain yang ada kewajiban di tempat yang lain yang harus kita tunaikan. Maka ini sudah berlebihan, maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Ya, maka ya kembali saya ulangi catatannya. Dia tidak sampai israf selama terpenuhi 2 catatan tadi. Yang pertama, itu bukan hal yang sifatnya maksiat. Yang kedua, tidak sampai menyia-nyiakan hak orang lain yang wajib atas dirinya. Meskipun barang itu mewah nggak ada masalah secara asal. Gitu. Jadi 2 syarat tadi. Iya. Kalau terpenuhi ya bukan barang maksiat. Kalau potensi maksiat. Tergantung kembali ke user berarti ya. Iya, kalau dia sifatnya potensi karena semua barang pun berpotensi jadi maksiat. Jadi yang dia memang benar-benar maksiat gitu. Maksiatnya barangnya memang haram. Iya, misalkan beli samurai misalkan. Ya, dia bisa mau latihan mau latihan jadi samurai misalkan. Boleh-boleh saja sebagai seni bela diri atau apa. Tapi juga samurai itu bisa ya, dibuat jam 12 malam, diseret nang embong, dadi apa jenis cosplay. Enggak, jadi orang-orang yang mengancam di jalan-jalan itu dari gangster ya. Ya kan tergantung penggunaan saja. Jadi yang memang benar-benar maksiat yang haram gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk maksiat. Berbicara tadi tentang apa namanya tadi self reward. Tadi kan jebakan self reward antara apa ya tadi bersyukur gitu. Iya. Dan hubudunnya. Iya. Itu kan tadi ada ayat yang menarik ya, kalau kita tadi bahwa tidak boleh israf, dan juga tidak boleh kikir. Kikir. Ketika kita bicara tentang kikir lah, ini patokannya seperti apa? Soalnya mungkin apa namanya? Ada juga yang tadi kalau kita bicara tentang financial planner, ada orang yang all in maksudnya posisinya wis pokok aku beli ini tanpa ada tabungan tanpa apa gitu. Kadang tiba-tiba ketika sakit bingung. Bingung. Ya sebenarnya enggak menyanyikan coba tadi satu. Terus kedua ada juga yang terlalu ketat mungkin bahasanya. Sampai makan itu dialokasi gitu. Maksudnya ya bagus di satu sisi. Pokok makan sehari 10.000 gitu. Atau yang semisal lah, maksudnya benar-benar apa namanya? Semua uangnya dibelikan emas antam misalnya. Apakah kemudian Mas Antam semua akhirnya ya tadi apa batasan Islam memandang terus ribu kemudian berlebihan dan kemudian yang tuh ketiru ya. Yang kikir sekali itu gimana untuk menentukan pertengahan kan ekonomi setiap orang berbeda. Kemudian latar belakangnya juga berbeda-beda. Mungkin kita menganggapnya berlebihan sih cuma ternyata keluarganya kaya banget ya, keluarga Zhang misalnya. Itu seperti apa, Us? Jadi gini, kalau kita sudah berbicara tentang masalah israf atau berlebihan, maka kita sampaikan kalau misalkan sampai pada karena dia memiliki beberapa hukum ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi 2 syarat yang sudah saya sampaikan di awal tadi, maka itu dampaknya israf ini sifatnya itu sudah menjadi hal yang diharamkan. Dan itu yang dimaksud dengan ikhwana syayatin. Para teman-teman setan gitu. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta, tidak suka. Kalau Allah tidak suka berarti Allah membenci kan gitu ya. Maka yang dimaksud dari nas-nas ini adalah israf yang sifatnya sudah sampai pada derajat yang diharamkan. Tapi juga ada israf yang sifatnya itu dia lebih kepada kepantasan, kelayaan. Dia nggak sampai derajat haram, tapi selayaknya jangan dilakukan. Baiknya jangan dilakukan. Baiknya jangan dilakukan. Yaitu kapan? Yaitu ketika 2 syarat tadi terpenuhi, dia bukan hal yang haram. Dia juga tidak menyanyiakan hak orang lain yang wajib harus dia tunaikan. Akan tetapi dia terlalu menghamburkan uangnya dan tidak sedikit pun memikirkan
bagian atau pos-pos keuangan yang lain. Maka ini kesehatan mungkin. Iya, maka ini sifatnya tidak sampai haram. Enggak, boleh-boleh saja orang. Iya, hukumnya boleh. Cuma dalam standar kelayakan itu kepantasan itu kayaknya kurang bagus lah. Iya, kurang bagus. Jadi kalau misalkan orang kemudian ketika dengan gaji misalnya, kalau dengan gaji sekian, kemudian kalau dia makan setiap hari sekian, itu gaji habis cuma buat makan saja. Sedangkan kebutuhan hidup dia bukan cuma makan. Ini kan namanya orang yang istilahnya itu ya, orang yang tidak bisa ngatur uang. Tidak bisa ngatur uang gitu. Dia nggak berdosa sebenarnya karena uangnya dia sendiri. Cuma ya itu tadi, cuma secara dalam segi kepantasan itu nggak pantas dilakukan oleh seorang muslim, karena seorang muslim itu sangat menghargai harta, karena harta itu adalah salah satu nikmat Allah. Dan diantara bentuk menghargainya ya kita alokasikan harta kita untuk hal-hal yang memang tidak melanggar aturan Allah, baik dan juga hal yang itu tadi, hal yang memiliki skala prioritas lebih tinggi dari yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Pendidikan mungkin yang jadi kalau misalkan untuk beli makan atau apa boleh, silakan saja. Misalkan sekali 2 kali lah ya beli makanan yang misalkan mahal atau apa, nggak ada masalah. Bahkan setiap hari pun nggak ada masalah kalau memang keuangan kita memang ngatasi untuk semua pos-pos yang kita butuhkan. Tapi kalau misalkan keuangan kita nggak ngatasi, nggak ngatasi kok bahasa Indonesia nih ya, anggap saya sudah paham ya, nggak ngatasi, maksudnya nggak bisa lah gitu. Nggak mampu, levelnya beda gitu ya, levelnya beda. Ya, misalkan gajinya misalkan 2 juta tiap bulan, terus tiap hari ngopi di Starbucks, itu kan nggak ngangkat itu, habis gajinya untuk ngopi, itu ya nggak paham gitu dalam mengalokasikan harta. Maka selama itu tidak menyanyiakan pos-pos yang lainnya, maka kita sampaikan nggak ada masalah. Dari segi kelayakan pun itu layak. Tapi kalau misalkan sampai menyanyiakan pos keuangan yang lain, kita tidak katakan haram, tapi sebaiknya dihindari karena itu kurang pantas dan kurang layak dilakukan oleh seorang muslim. Ya, bahkan seorang muslim itu lebih ditonjolkan ranah zuhudnya. Ya. Boleh beli sekali 2 kali. Nabi SAW memakai pakaian yang indah juga pernah. Nabi SAW makan enak juga pernah. Tapi Nabi juga sering pakai pakaian yang biasa, seadanya. Nabi SAW juga makan yang seadanya. Jadi itu yang dimaksud dengan pertengahan. Jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Tidak terlalu kanan, jadi tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kikir gitu, benar-benar menyiksa diri, enggak sampai seperti itu. Islam tidak mengajari. Ada apresiasi. Semakin menarik bahasannya ini, bahwa pertengahan itu ya berbeda ya, jadi nggak ada patokan nominal karena setiap orang berbeda-beda. Lah, mohon izin di tren yang banyak ini kan ada lipstick effect, yaitu kesenangan untuk membeli barang mewah agar mendapatkan kebahagiaan instan, dopaminnya naik itu. Maksudnya dia ketika beli barang mewah itu merasa bahagia. Soalnya kan kita kan ya jangan barang mewah, kita shopping aja senang pas shopping. Habis itu ya sudah, maksudnya dopaminnya atau lipstick efeknya udah hilang gitu, maksudnya bahasanya. Soalnya saya itu sempat lihat di Instagram itu, ini tidak menyindir siapapun ya, disclaimer dulu bahwa ada seorang pengusaha yang memang kaya raya sekali, kemudian ditanya pas di podcast itu, kenapa kok jam tangan Anda 6 miliar? Kemudian jawaban pengusaha itu mind blowing sekali. Sambil kan, ini untuk menunjukkan waktu saya berharga. Waduh, maksudnya kayak Masya Allah sekali gitu. Jam tangan 6 miliar kata menunjukkan waktu berharga. Ya make sense karena kekayaannya triliunan. Maksudnya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuma benar-benar kayak saya sebagai nonton 6 miliar ya. Nah, kemudian tapi terlepas dari itu, kadang memang ketika kita mau membeli barang baru ya, entah itu HP yang baru atau apapun yang baru, itu selalu excited, selalu menyenangkan. Setelah itu ya udah lupa, maksudnya udah bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya memang gitulah dunia. Itu seperti apa, Us? Pertanyaannya bahwa ya memang trennya seperti itu. Makanya kadang
dorongan untuk self reward meninggi itu kan karena memang kesibukan, kelelahan, keletihan butuh apresiasi. Nah itu apakah boleh kita memang tadi bahasanya kalau tadi kan kita bicara tentang barangnya, boleh hukumnya. Nah kalau ini memang ya tadi karena memicu seperti itu. Kalau Islam bagaimana, kayak misal kita kan kayak ibaratnya mencari bahagia melalui hal itu. Apakah memang kalau di Islam itu mencari bahagia itu harus ibadah aja gitu, atau memang diperbolehkan tadi? Kalau tadi kan kayak bahasanya kan apresiasi self reward itu boleh. Tapi kalau ini kan bentuknya, kalau self reward kan banyak kayak makan, mukbang, kemudian jalan-jalan, hobi dan lain. Tapi kalau ini kan spesifik membeli produk ya memang karena untuk mendapatkan kesenangan dia. Tapi membeli produk untuk mendapatkan kesenangan di situ. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya self reward itu kalau misalkan dia adalah tempat pelarian kita gitu ya. Jadi hati kita ini kosong gitu. Kita kerja terus kosong kan. Kerja. Kita ingin mengisi hati kita. Kita ingin mengisi hati kita dengan sesuatu yang membahagiakan hati kita. Kemudian kita larinya ke arah duniawi. Maka saya ingin memberikan nasihat saja. Sifatnya mungkin nasihat saja ya, tidak menghukumi atau apa. Pernahkah kita mencoba kalau self reward yang kita sebut self reward yang dalam sebenarnya dia adalah pelarian kita. Pelarian. Apresiasi. Yang kita bahasakan itu self reward, tapi sebenarnya itu adalah pelarian dari kekosongan hati kita. Berat ini. Kadang bukan kadang ya, mungkin saya hanya menerka saja. Mungkin kita bahasakan itu self reward kita. Tapi coba ditelisik lagi, coba diintip lagi, hatinya yang paling dalam ini self reward atau pelarian dari kekosongan hati kita karena sudah berkecimpung dengan dunia yang nggak ada habisnya. Sudah suntuk, saya bingung. Udah ibaratnya dipres notok. Iya. Kalau misalkan itu memang adalah sebuah pelarian dari kosongnya hati, kemudian kita bahasakan dengan self reward, coba arahkan hati kita mendekat kepada penciptanya. Kepada pencipta. Coba arahkan hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dari kepenatan itu dibuat baca Quran. Baca Quran saja. Atau paling tidak kalau masih belum siap untuk baca Quran karena merasa saat saya nggak bisa baca Quran, bacaan saya masih nyendat-nyendat, masih gradul-gradul, masih nggak lancar. Atau misalkan saya bisa baca Quran Ustaz, cuma suara saya gak enak gitu. Resiko. Kadang nggak bahkan di telinga saya sendiri pun nggak nyaman apa teriak orang gitu. Iya. Maka coba dengarkan ayat-ayat Allah. Murotal. Coba lihat ya, cari murotal dari para pembaca Al-Quran di dunia ini yang suaranya ngena gitu. Iya. Suaranya ngena di hati kita. Nggak gitu. tahu maknanya ya, Bang. Meskipun nggak, dengarkan saja dulu. Nah itu hebatnya Al-Quran itu. Bahkan orang nggak paham pun kadang terenyuh gitu. Saya pernah ngelihat kalau nggak salah ada satu eksperimen sosial eksperimen gitu ya. Orang-orang Barat itu disuruh dengarkan Al-Quran saja. Dengarkan Al-Quran. Iya, pernah lihat ya. Dia dikasih headphone gitu, dengarkan saja. Berapa menit gitu, 1 menit atau 2 menit. Itu bahkan ada sampai yang nangis ketika ditanya apa yang kamu dengar. Saya nggak tahu. Tapi itu kena di hati saya. Iya, itu orang-orang yang hatinya memang benar-benar kosong dan itu benar-benar kering, ingin dia sudah suntuk dengan semua kehidupan dunianya. Maka kalau saya nggak bisa menghukumi, maka ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lihat itu sebenarnya self reward beneran atau cuma pelarian kita dari kekosongan hati kita yang sudah suntuk dengan dunia. Kalau misalkan itu adalah kekosongan hati kita yang sudah suntuk dengan dunia, kemudian pelariannya adalah dengan membeli barang-barang itu supaya menyenangkan hati kita, mengira itu bisa mengisi kekosongan hati kita, maka saya coba nasihatkan, coba diarahkan untuk mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau memang itu benar-benar self reward, kita orang yang sudah alhamdulillah yang sholat 5 waktu jalan, kemudian juga mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Tapi memang dalam beberapa kondisi kerja itu sangat lelah, capek gitu ya. Mungkin
jiwa itu butuh hiburan, ada rasa penat di situ, rehat sejenak gitu ya. Maka itu self reward nggak ada masalah. Anda misalkan beli makanan yang saya seneng makan ini, boleh ambil momen dengan keluarga, mungkin apa? Iya. Atau saya kok kepuingin ya beli HP itu, ya silakan, nggak ada masalah. Saya kok kepuingin beli jam tangan itu, nggak ada masalah. Ya itu kalau memang benar-benar self reward. Tapi kalau pelarian tapi kalau misalkan itu adalah self reward di bahasa kita, tapi sejatinya adalah pelarian dari kekosongan hati kita, dari suntuknya dunia, maka lebih baik kalau saya boleh menyarankan, coba dengarkan Al-Qur'an. Coba dengarkan Al-Qur'an. Umroh. Ya, umroh busik boleh ini. Duwe akeh umroh boleh, budal. Atau kadang ya nggak tahu ini dinamakan self reward atau enggak. Kadang ada orang-orang yang dia itu akan menemukan kedamaian, dopamin juga ketika berbagi. Berbagi mungkin kan Jumat berkah atau apa maksudnya ya, apalagi Ramadan kan biasanya apa ya? Biasanya kan kalau self reward kan kadang mungkin untuk kita, untuk keluarga kita. Kadang kita dapatkan kebahagiaan itu juga ketika pas memberi. Gitu. Itu boleh ya, seperti boleh saja. Itu salah satu hal yang bagus. Kalau misalkan dia malah merasa bahagia kalau bisa memberi, itu hal yang bagus. Karena memberi sesama itu termasuk juga akhlak yang sangat didorong oleh Islam. Bahkan Islam, Nabi SAW menyampaikan misalkan al-yadul ulya khair min yadil sufla gitu. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka itu isyarat bahwanya hendaknya kita sebagai seorang muslim sukalah memberi gitu. Maka itu hal yang bagus. Ya itu yang misalkan dengan Jumat berkah atau misalkan di jalan-jalan ngasih orang. Itu malah sembako gitu kan. Kadang-kadang ada orang-orang yang kayak ya konten kreator memang ya kita tidak tahu niatnya apa. Cuma secara dohir kita juga ikut senang ketika melihat hal-hal tersebut gitu. Dibagikan, entah itu kadang bentuknya ada yang bawa mobil tiba-tiba, Pak nggak ada uang receh, bawa kulkas. Ada loh. Cuma saya main blowing sekali. Cuma kita itu tidak ikut dapat. Cuma kita itu ikut senang melihat apa mereka bahagia itu senang gitu. Atau mungkin yang sering itu kayak Jumatan mungkin anak-anak kecil ya memang ya apa namanya kasih gitu ya, kasih lauk itu kan Jumatan aku untuk ayam nang kono lele. Iya, kalau misalkan self reward dia dengan memberi kepada orang lain, ini malah kita dorong ya harus ya kalau bisa makin istiqomah. Kalau bisa bukan cuma self reward ya, itu jadi rutinan gitu, bukan cuma self reward ya. Self reward kan kalau pas lagi capek kerja atau apa baru kan dia. Kalau misalkan ini jadi rutinan nggak apa-apa gitu. Maksudnya selama ikhlas saja. Berarti yang nanti. Nah, kalau masih nyambung ini, bisa nggak self reward ini berpotensi pahala? Mungkin bahasanya atau orang self rewardnya itu ngajak liburan keluarga gitu. Maksudnya ya memang selain untuk melepas penat, dia emang niatnya untuk membahagiakan, memasukkan kebahagiaan ke keluarganya. Atau ada yang mungkin self rewardnya mukbang, makan. Mungkin dia ngajak orang mungkin temannya atau siapanya gitu kan. Ayo makan bareng gitu. Nanti saya yang maksudnya bisa enggak self reward ini berpotensi untuk pahala? Dan bisa enggak untuk berpotensi dosa lah. Kalau pahala kan imbangannya dosa. Ya self reward bisa berpotensi pahala. Ya misalkan tadi yang seperti saya mencontohkan, misalkan dia misalkan di keluarganya, misalkan dia kok nggak pernah ngajak keluarganya jalan-jalan kemana, ingin menyenangkan orang tua, ingin menyenangkan istri, menyenangkan anak, ya itu diajak coba makan di mana, atau mungkin dia wisata kemana, dia staycation di mana, gitu ya sekarang. Maka ya Bu, ini hal yang bagus. Bahkan Islam mendorong untuk memberikan kesenangan kepada keluarga. Makanya diantara misalkan dalam kitab-kitab fikih, diantara yang dianjurkan misalkan contohnya ketika di hari Asyura gitu kan, ada keanjuran untuk tausiah alal iyal. Jadi memberikan memberikan rezeki yang lebih, memberikan kesenangan kepada keluarga dengan memberikan makanan-makanan yang mungkin jarang dihadirkan, jarang kita beli, ya sering lewat tempatnya tapi tapi waktunya mepet, sempat mampir. Tapi ya kadang lewat toh. Iya, ya kok ada duit tadi.
Ya, maka ini termasuk hal yang dianjurkan, dan kalau misalkan itu dijadikan self reward juga nggak ada masalah. Itu sangat berpotensi pahala ketika kita niatkan juga di situ bukan hanya sebagai self reward kita, tapi juga misalkan ketika kita bersedekah, kita membagikan kedua orang tua, membahagiakan keluarga, ada niatan di situ, ini semoga menjadi salah satu pahala. Ya, dengan kesadaran seperti itu. Ya, jadi bisa self reward itu berbuah pahala ketika dia memberikan kebermanfaatan. Ya, catatannya itu self reward bisa berpotensi pahala ketika dia sifatnya itu berbentuk kemanfaatan kepada orang lain. Kalau membahagiakan diri sendiri nggak bisa dapat pahala ya sih. kan sorry buat kan tadi kan berkaitan dengan orang lain. Kalau membahagiakan diri sendiri tapi bentuknya dia ibadah. Wah, bentuknya dia ibadah. Bentuknya kalau balik pada diri sendirinya baru bisa dapat pahala kalau dia bentuknya ibadah. Ya, bentuknya. Atau misalkan ada niatan juga untuk ibadah. Misal saya mau beli motor supaya lebih sering ke masjid. Nah, bisa. Tapi motornya sing iki aku bukit buyen kepengin tuh gitu. Boleh misalkan. Atau misalkan dia mau servet, saya mau beli, atau mungkin yang memang dia idamkan dari dulu dan untuk memantaskan diri kok Rio yang gak iki. Itu bisa ya. Nggak ada masalah, bisa ya, beli kayak gitu, atau beli HP misalkan ya yang lebih bagus ya, dengan tujuan misalkan saya nanti desain poster kajian. Ya mau dakwah gitulah, dakwah ya. Atau misalkan beli HP bagus misalkan, saya mau belajar online gitu untuk membantu keluarga. Ya, atau misalkan untuk mencari nafkah juga sekalian. Bisa mungkin kan gitu. Jadi ada sisi kemanfaatannya. Nah, kalau yang potensi self dan potensi dosa, maka ini ya satu hal yang mengarah kepada kemaksiatan tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi ketika dia sudah self rewardnya itu adalah sesuatu yang sifatnya haram, misalkan ke tempat yang diharamkan, atau ke tempat yang potensi besarnya itu banyak keharaman di situ. Self reward dia di klub malam, ya. Kan ya kalau di klub malam ono Quran itu gak nang klub. Adanya ya bir, cewek-cewek yang joget dan seterusnya kan gitu. Yeah. Ya mungkin bahkan naudzubillah ada obat-obatan terlarang dan macam-macamnya. Atau misalkan ke karaoke, itu kan tempat-tempat yang tempat-tempat yang ya sangat jauh lah dari rahmat Allah. Kawannya gitu. Jadi ya itu sangat berpotensi. Maka kalau misalkan self rewardnya adalah mengarah pada tempat-tempat yang potensi besarnya di situ isinya cuma maksiat, maka ya berarti itu potensi tempatnya maksiat atau berpotensi besar karena memang sudah terkenal. Iya, potensi besarnya maksiat. Tempat maksiat lah, walaupun mungkin memang bukan tempat maksiat. Iya. Tapi kalau tempat umum kan enggak aman-aman. Enggak, kalau tempat umum pasar, rekreasi enggak ada masalah. Ya memang orang bermacam-macam di situ. Iya. Dan yang perlu diketahui juga kalau misalnya di situ kan ada ikhtilat, perlu kita ketahui bosnya secara asal ikhtilat itu hukumnya mubah. Yang haram itu khalwat. Khalwat itu haram. Khalwat itu satu laki-laki, satu perempuan berdua-duaan di tempat jauh dari jangkauan orang. Iya. Tapi kalau ikhtilat bercampur baur antara laki-laki perempuan, hukum asalnya boleh selama ada batas-batasannya. Misalkan apa batasannya? Bercampur baurnya bukan untuk tujuan yang haram. Misalkan campur baur nonton konser, ya nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, campur baur tidak terlalu berdekatan sehingga mungkin ada potensi bersentuhan. Maka misalkan di tempat wisata atau apa, nikahan itu kan. Iya, itu bercampurnya nggak ada rencana kayak wah nenggol lah, nggak ada. Bercampurnya itu memang ya natural aja. Iya, jadi nggak terlalu berdekatan sehingga ada potensi untuk bersentuhan gitu. Namun memang ya hukum asalnya boleh, cuma memang lebih ideal kalau misalkan bisa dipisah. Kita sampaikan lebih ideal tapi tidak sampai pada ranah haram gitu. Lebih ideal kalau misalkan dipisah. Tapi kalau misalkan dalam satu tempat, hukum asalnya boleh-boleh saja gitu. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Jadi itu tentang masalah self reward yang bisa jadi potensi pahala, bisa juga jadi potensi dosa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Masih dengan sama mungkin ya kita kan tidak tahu
keadaan orang lain kadang-kadang. Kalau orang lain tidak bercerita kadang kan memang self reward ini kan gandengannya dengan apalagi era sosial media. Kita ndak ada niatan atau bahasanya tahu sih kembali ke niat masing-masing personal. Cuma bahasanya kita cuma pengen apresiasi diri kita, kayak ngepost alhamdulillah Rek, bisa beli barang ini atau alhamdulillah Rek, bisa makan ini gitu. Mungkin bagi sebagian orang biasa, tapi bagi sebagian orang nasi padang 18.000 itu adalah suatu hal yang wah luar biasa sekali. Biasa 10.000 ya. Iya. Kalau ada itu peluangnya, kalau itu dapat 2 saya. Oh gitu. Cuma kadang-kadang di momen-momen tertentu itu karena ini 18.000 dan dagingnya empal. Enggak diposting gitu kan. Cuma memang kadang ya kan di sosial media ya yang nonton juga macam-macam orang. Kadang itu ya alhamdulillah enak makannya ya alhamdulillah gitu. Cuma kadang-kadang memang ada yang kadang ya kita juga bingung gitu mau balas apa, kayak misalnya ya Rek sukses gak kancane. Lah piye? Nggak ada, maksudnya nggak ada nggak ada kemudian yang kata-kata Rek itu loh Rek, maksudnya nggak ada kata-kata provokatif. Maksudnya kita memang pure posting, maksudnya cuma ya kan kadang itu kalau kancamu sampai gak mangan gitu kan ya enggak tahu juga gitu kan, kita enggak terbatas kita kita kan juga ngurusi ya kita dan lain-lain atau ya bahasan yang seperti itu berpotensi, apalagi kan mohon maaf kadang-kadang kadang kalau kita butuh itu kan kayak mungkin ada musibah atau masalah itu kan bahasanya ketika melihat orang-orang yang mungkin baik. Kan beberapa kali terjadi mungkin ada influencer artis yang dianya awalnya membantu, tapi lama-lama di kolom komentarnya tuh semuanya tolong ini keluarga kami gitu. ya apa namanya ya Gi? Maksudnya bukan berarti bantu itu tidak baik, cuma kadang-kadang ada potensi untuk itu. Untuk ada orang yang kayak karu di sini memanfaatkan atau bahasanya kemudian ya kita kan tidak tahu, kalau dia cerita mungkin kita tahu dan kita bantu semampu kita. Cuma kan kadang memang yaitu momennya memang untuk self reward itu. Nah, untuk dalam pandangan Islam itu seperti apa potensi bahwa untuk apresiasi diri. Kalau dulu kan tidak ada sosial media, mungkin cerita-cerita saja gitu. Oh ini kemarin beli ini kan. Kadang kan ibaratnya ya itu tadi ada potensi, walaupun kita kan juga tidak tahu karena kita kan taunya yang dohir. Itu kan perasaan komentar orang lain yang itu kan kadang batin ya, batiniah gitu kan. Nah itu seperti apa karena memang ya kadang-kala seringkali ya ada di hati itu kan macam-macam ya yang umroh alhamdulillah muka-muka bisa umroh gitu. Orang nang Eropa mana koncone itu seperti apa Islam memandang hal itu sebagai potensi tadi, butuhnya potensi ria, potensi maksudnya ya kalau bilang potensi kan ya semua berpotensi. Cuma ya memang seperti itu ya karena dilihat banyak orang gitu loh. Itu seperti apa? Jadi ini memosting self rewardnya. Iya, kalau tadi kan self rewardnya. Itu kan memosting self rewardnya. Ya, apa hukum atau bagaimana Islam memandang seorang itu memosting self reward gitu ya? Jadi seperti ini. Memang ketika kita sudah memasang postingan yang mana postingan itu kita angkat di media sosial kita, dan itu ya namanya juga media sosial punya potensi untuk dilihat oleh banyak orang. Itu memang ya kadang itu agak riskan juga. Kita berpikir antara ini adalah hal yang sifatnya ya sebagai salah satu bentuk self reward yang lain gitu. Jadi kan ada orang itu self rewardnya dia beli barang. Ini sudah self reward 1. Self reward 2 dia posting barang itu. Jadi ketika dia posting itu kayak ada kesenangan tersendiri. Kesenangan. Saya punya keberhasilan kayak gini. Tapi di sisi lain dia memang juga punya potensi. Punya potensi untuk ria, punya potensi untuk menunjukkan pada orang, tapi punya potensi itu saja. Ya.
Karena ya tidak bisa kita pastikan secara langsung, kecuali kalau ketemu orang terus dia ngomong atau dia jabri, dia chat orang. Ya aku lumar itu kuiki. Itu bukan potensi, itu sudah jelas itu ya. Tapi ini kan karena dia tidak ada khitab yang diarahkan kepada person tertentu. Jadi tidak diarahkan personal. Jadi dia masih punya potensi saja, karena juga ada kemungkinan orang nggak akan baca. Gitu. Maka kita sampaikan di sini, kalau misalkan tindakan yang lebih berhati-hati, ya tidak perlu kita posting. Untuk hal-hal yang sifatnya self reward yang cukup mewah lah. Ya. Kecuali kalau misalkan memang ada kebutuhan. Misalkan ada kebutuhan, misalkan kita mau jalan-jalan kemana, kemudian kita nggak tahu, misalkan mungkin kita post, tahu nggak ini tempat ini, atau misalkan tahu nggak tempat keluarga mungkin maksudnya tempat jual ini gitu, maka boleh-boleh saja ya posting hal itu ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan dia cuma posting ya dan sifatnya itu benda atau apa kemudian dia tunjukkan, maka ini sangat memang punya potensi untuk menjadi sombong di atas orang. Bukan pada riya sih, lebih kepada sombong. Jadi menyombongkan diri, menunjukkan menunjukkan diri. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca tentang masalah itu kan orang ketika suka posting semua hal dia posting gitu kan, bahkan hal-hal yang sifatnya pribadi dia itu salah satu penyakit. Kalau nggak salah satu penyakit mental, dia itu haus akan validasi orang gitu. Jadi pengakuan orang lain. Maka ya gini, ini lebih kepada adab bersosial media saja ya, adab bersosial media. Ya, kalau misalkan kita self reward, kalau misalkan tidak ada keperluan untuk kita posting, misalkan tidak ada harapan dari postingan tersebut kecuali kesenangan diri kita pribadi, sebaiknya nggak perlu kita posting. Tapi kalau ada nilai kebermanfaatan, nggak paling nggak minimal yang kita posting, kalau misalkan ini minimal ya, minimal itu informatif. Jadi misalkan kayak ngepost apa tapi sifatnya informatif, ada faedahnya gitu loh. Saya kemarin misalkan beli hal ini, misalkan dia mungkin circle dia ada teman-teman yang beberapa temannya pengen beli barang itu, terus dia berhasil dapatkan barang itu dengan harga yang miring di satu tempat. Nah, ini boleh dia posting. Saya kemarin lo beli ini di tempat ini, ternyata gini. Ini dia beli itu self reward, kemudian dia post, tapi dia postingannya sifatnya informatif. Maka ini nggak ada masalah. Affiliate juga nggak apa-apa ya. Ini jenenge pacet bakulan. Spek. Kita ini enggak selalu mati pacetnya nyambut gawe. Iya, jadi kalau misalkan diiringi dengan suatu hal yang sifatnya informatif nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan itu murni cuma dia menunjukkan, saya mau habis beli ini, atau wah ini ternyata enak sekali, ya misalkan itu sudah sangat-sangat. Kadang memang mengganggu. Apa ya? Kalau ada kan yang mungkin kayak apresiasi itu kan bahasanya ada dua, tersurat atau tersirat, yang tampak langsung dan yang nggak langsung. Mungkin yang kalau misal ini lah HP baru saya gitu, itu kan kelihatan sekali, makanya ya tetap nggak bisa dihukumi seperti apa. Cuman kadang netizen itu jeli sekali. Kadang kita kan misal cuma makan, pas makan biasa, HP-nya ditaruh. Itu udah kelihatan. HP nih. Iya, kelihatan kayak beneran kayak jaket gitu kan. Pakai jaket gitu kan. Ya enggak kayak ya mungkin di post lagi rapat atau meeting gimana. Wih, jaketnya bener. Maksudnya enggak ada kayak, kecuali kayak kita jaketnya dipajang. Kecuali kalau ada kebutuhan jual beli ya. Kadang kita di sini tuh kan ada Google Lens, kadang-kadang menerka-nerka harga-harga tertentu. Saya ndelok regane cerutune iki. Waduh. Berbahaya. Ya seperti itu. Wah, sarung itu ternyata kami ini reganya. Ya kan memang kejadian teknologi. Kan ya tidak secara langsung gitu. Secara compare ya, dia mungkin niatnya olahraga dan cuma kan ya enggak ada kayak, maksudnya bahasanya ya bukan yang face to face. Tadi kan mungkin kadang kayak kalau orang kan wah alhamdulillah barang baru gitu, HP baru. Ya mungkin ya memang dia bersyukur dan lain, tapi kan langsung face to face. Kadang cuma ya diletakkan. Kadang cuma ya
jamnya, maksudnya nggak ada apa namanya keinginan atau apa ya, memang kan kecanggihan teknologi maksudnya. Dan itu seperti apa ya, memang ya tadi pas biasa foto keluarga tiba-tiba wih orang di zoom kan, kamera sekarang cerah-cerah loh sampai jadi zoom. Ya selama postingan itu memang tidak menunjukkan barang kita atau tidak menunjukkan benda yang kita miliki itu ya. Captionnya tidak nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kalau misalkan yang kita posting itu bukan hal itu, nggak ada masalah. Kemudian juga ya jadi ini mungkin kita berikan kesimpulan apakah boleh kita atau bagaimana adabnya ketika kita memposting self reward kita. Yang pertama, boleh kita memposting self reward kita dengan catatan kalau misalkan ada kebutuhan paling tidak ada sisi informatif yang diberikan gitu, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan kita foto self reward kita secara khusus, secara self reward kita yang benar-benar kita mau tunjukkan dengan caption yang tidak ada sisi informatifnya tapi lebih menunjukkan saya punya ini, makanya sebaiknya dihindari karena ini nanti potensi ujub, potensi sombong di atas orang lain yaitu besar, dan itu juga bisa mengundang hasad iri orang lain. Jadi kayak gitu sih. Siap bos. Ini mungkin menuju arah terakhir ya. Ini udah agak ya ini bahasanya cukup lama kayaknya bos. Kalau bicara tentang self reward, apalagi trennya terus naik, kadang ada ketidakmampuan. Akhirnya mungkin melalui jalan-jalan tertentu, ikut arisan misalnya. Self reward mana gitu kan? Terus bahkan ada yang dia itu self reward bentuknya, Mas. Tapi anak-anak no, gitu kan. Utang gitu aja, kredit gitu kan, maksudnya ya kembali ke kayak tadi, cuma ya memang ya kan tadi kembali ke mungkin apresiasi atau validasi skill, aku lo harus terbaru bahasanya dia self reward kepada dirinya sendiri, tapi caranya memang tidak ya dengan tadi apa ibaratnya mungkin kan ada kan arisan-arisan yang mau nyerah 3 tahun itu kemarin 3 tahun mungkin arisan kampung atau apa kayak aku apresiasi masuk ke den kayak peda bahasanya peda ulung kayak ceroto titik naik gitu ya, sepeda motor metik biasa kayak memang ya uangnya segitu ada jasad kayak gitu, atau yang ya tadi bentuknya self reward aku butuh iki. Tapi sebenarnya masih ada opsi lain, misal sepeda ganti atau mobil ganti atau ya itu seperti bentuknya memang untuk menyenangkan diri sendiri. Saya beli kan salah satunya untuk kebutuhan menyenangkan diri sendiri, tapi memang tidak ada kemampuan di situ. Itu akhirnya terjadilah cara-cara yang tadi manusia kan kreatif, mengada-adakan itu ya. Iya, ngonok-ngonok lah bahasanya. Iya, mengada-adakan. Memang bahasanya yaitu atau itulah seperti apa, bahwa memang ya dia self reward mengapresiasi dirinya sendiri, menyusahkan diri sendiri juga. Bahkan bisa jadi berpotensi menyusahkan orang lain. Itu seperti apa gitu. Ya kan gini ya, kalau kita tilik dari akar katanya self itu kan diri sendiri kan, reward itu kan kayak hadiah. Itu kan berarti kalau kita terlepas dari semua pengertian yang ada lah. Tapi kalau dari bahasanya saja itu kan berarti self reward ini maunya kan supaya orang itu senang. Kan gitu kan nggak mungkin orang self reward terus pusing. Loh, awalnya kan senang bos. Iya kan. Awalnya kan senang dia ketika wah terbaru. Habis itu deng. Ya, maka kita sampaikan gini ya, ini juga termasuk adab dalam self reward ya. Ketika kita ingin memberikan self reward gitu ya, reward kepada diri kita sendiri. Yang paling dasar adalah pikirkan kemampuan finansial Anda. Kemampuan finansial. Jadi itu dasarannya di situ. Kalau self reward itu di luar kemampuan finansial, bahkan sampai mengada-adakan,
maka ini ya namanya cacat dalam manajemen keuangan. Ini cacat dalam manajemen keuangan. Ya bahkan ya ini bisa jadi hal yang membinasakan, bahkan sampai ngutang-ngutang, ada yang seperti apa gitu. Maka ini termasuk adab yang buruk. Apakah ini nggak termasuk optimis? Akan masa depan optimis. All-in. Bukan optimis, bahkan Islam itu mendorong umatnya untuk membayar hutang dan menyelesaikan hutang sesegera mungkin, dan jangan bergantung pada hutang. Islam mendorong seperti itu. Itu yang pada hal-hal pokok padahal. Atau ya semua hal. Jangan mudah berhutang. Intinya gitu, jangan mudah berhutang. Makanya misalkan Nabi menghadirkan hadis liyadul ulya khair min yadis sufla gitu kan. Kemudian juga misalkan Nabi SAW menyampaikan matul ghani dzulmun ya. Orang yang punya kemampuan berhutang tapi kok nunda-nunda bayar hutang, itu kezaliman. Jadi itu kan memang Islam selalu mendorong bahwasanya misalkan orang yang syahid itu dia dijamin masuk surga kecuali masalah hutang. Hutang itu sudah bahkan hutang itu bisa menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surganya. Itu kan berarti Islam sangat mendorong bahwasanya gini, Islam tidak menafikan ada hutang. Manusia pasti ada kemungkinan berhutang. Tapi Islam mendorong untuk berhutang dengan sebaik-baiknya dan dengan sebijaksana mungkin. Urgensinya. Iya. Ya. Jadi bukan sedikit-sedikit utang dan seterusnya. Ya, maka di sini kita sampaikan termasuk adab dalam self reward adalah boleh memberikan self reward asalkan tadi kemampuan dilihat dengan kemampuan finansial kita. Kalau misalkan itu tidak di luar dari kemampuan finansial kita, maka sebaiknya cari self reward yang lain gitu. Jangan dipaksakan itu jadi self reward kita gitu. Jadi coba cari yang lain gitu. Jadi jangan self rewardku kudu iki, coba cari yang lain. Kalau misalkan itu sudah di luar dari kemampuan finansial kita, kemudian kita malah berhutang, dia mungkin di awal senang, tapi ya tadi dia akan menjadi pikiran di kemudian hari, bahkan dia akan meninggalkan beban untuk keluarganya kalau misalkan dia meninggal belum bayar hutang, kan gitu. Ya, makanya hutang itu satu hal yang kalau bisa jadi solusi terakhir dalam kehidupan kita. Jangan jadi solusi di awal. Apalagi untuk kebutuhannya tidak utang lah gitu. Enggak, Islam jangan seperti itu. Ya. Kita seorang muslim ya diajari untuk sebaiknya itu kita menikmati apa yang ada daripada menikmati apa yang kita inginkan tapi dengan cara hutang. Ya, ini menjadi catatan ya. Kita sebagai seorang sebagai seorang muslim lebih baik menikmati apa yang ada daripada menikmati apa yang kita inginkan tapi dari hasil hutang. Ya. Masih jadi berkaitan dengan self reward ini. Wah, kayaknya semakin banyak. Ukur. Waduh. Mau izin. Ya, terus gimana? Ini dulu. Ya, lanjut aja kalau. Tadi berarti kan bahasanya ya jangan, itu kan sebagai jalan apalagi untuk kebutuhan memang bukan urgent. Karena memang kalau dulu kan memang babakan ayat yang paling dawa dan urusannya dunia akhirat kan utang. Ya itu kan bahasanya memang ini studio dadakan. Ya terus tidak apa-apa, cek itu natural. Natural sekali ya ini. Ya gimana? Tadi berarti untuk hal itu mending dihindari. Berarti reschedule aja step rewardnya. Iya. Lagi. Iya. Maksudnya ya. Jadi jangan memaksakan self reward yang tidak kita mampu gitu. Nanti tambah pusing. Iya, tambah pusing malah kita karena self reward itu kita butuh self reward yang lain. Gitu. Itu berarti apa namanya? Iya, ini berarti lingkaran setan self reward ini. Nggak akan bisa keluar dari self reward ini. Kalau kayak gitu modelnya gitu. Iya. Selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan dari ini. Kemarin itu
ada pertanyaan masuk ini dari teman-teman Mojokerto Hijrah. Bolehkah kita itu kemudian self rewardnya itu mukbang? Mukbang. Makan banyak gitu. Apa memang boleh? Karena mukbang itu kan bukan yang kayak 1 porsi 2 porsi. Iya. Maksudnya makan banyak, tapi biasanya memang banyak orang. Maksudnya apa sih? Atau mungkin ya pokoknya makanannya banyak kan? Iya. Mungkin yang dimaksud penanya ini makan banyak, orang banyak, mungkin gitu. Atau seperti apa? Baik. Yang pertama, adab dalam makan dulu yang perlu kita ketahui. Termasuk adab dalam makan. Sebabnya ini. Iya. Karena makan itu Allah Subhanahu menyampaikan kulu washrabu wala tusrifu. Nah, itu ya. Makan dan minum selamat dan jangan sampai kalian berbuat melampaui batas. Ya, melampaui batas itu kalau misalkan kita makan di luar dari kapasitas makan kita, tapi kita masih paksa untuk terus makan. Jamak. Ya, jadi kita sudah kenyang ini, sudah kerasa kenyang nih. Tapi kita masih terus makan, maka ini nggak boleh. Nggak boleh. Maka ini yang dimaksud dengan israf. Ya, maka ini bisa masuk dalam kategori ranah yang dimakruhkan. Ya, ketika makan sampai berlebihan, ya. Dan berlebihan itu kembali kepada masing-masing orang ya. Masing-masing orang kemampuannya kan. Jadi nggak boleh gitu misalkan saya mampunya segini terus orang lain mampunya segitu. Kemudian kita bandingkan, gak koyo aku berarti kamu berlebihan. Enggak. Ya. Ini kembali kepada masing-masing orang karena Allah menciptakan tubuh manusia kan bisa dilihat dari ya mungkin dari umur, dari usia, kemudian dari jenis kelamin, kemudian dari aktivitas juga. Itu kan sangat menentukan kapasitas kemampuan orang untuk makan kan gitu. Ya, kalau misalkan orang yang kerjanya dia sebagai misalkan direktur utama yang dia cuma duduk mikir kemudian tanda tangan kan gitu ya, dibanding dengan orang yang kerjanya pagi berangkat habis sholat subuh dia berangkat ke sawah kemudian dia macul dia macam-macam kuli batu besar. Itu makannya kan lebih besar daripada orang yang ini ya. Aku lihat jadi yang pertama adalah kita jangan berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam makan itu tidak bisa kita hukumi saklek satu batasan tertentu, tapi itu kembali kepada masing-masing orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat yang dimaksud dengan mukbang ini apa. Kalau misalkan dia mukbang, yang dimaksud mukbang itu dalam kategori dia makan dengan porsi banyak di luar dari kemampuan makan dia, ya, maka ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Nah, ini maksudnya makruh gitu ya. Dan dia self reward berarti ya self reward yang hendaknya dihindari kalau makan semacam itu. Tapi kalau misalkan dia makan porsinya agak dilebihin dikit dari biasanya dia makan, dilebihin dikit, dia masih mampu, tapi dilebihin dikit itu aja, maka ya nggak ada masalah. Kalau misalnya nasinya dikit, lauknya diperbanyak juga nggak ada masalah. Catatannya adalah ada kemampuan untuk menghabiskan tadi. Tapi kalau sudah di luar kemampuan kemudian kita masih terus makan itu 12 jenis makanan. Iya, karena cuma nguber enak gitu ya. Maka ya ini. 12 jenis makanan tapi 12 orang ya kayaknya habis itu. Ya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud mubang misalkan beli makanan banyak ini, kita sendiri nggak kuat ngabisin, tapi kita makan bareng-bareng ada orang. Ini juga nggak ada masalah. Jadi kembali kepada kemampuan kita untuk mubangnya, kemampuan. Iya, macam-macamnya. Iya. Seperti apa? Soalnya nggak spesifik ya benar. Iya. Dan di luar dari semua itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk jangan terlalu makan sampai kenyang. Ini lebih kepada sifatnya adab ya. Adabnya. Ini sudah kalau misalkan kita berbicara masalah tazkiyatun nafs, tasawuf, bahasnya sudah yang ini. Sedang ini. Bukan hal haram lagi, lebih kepada kalau kamu membersihkan hatimu jangan kenyangi perutmu. Jadi Islam sangat mendorong. Jadi bolehlah sekali 2 kali, tapi kalau misalkan setiap hari kayak gitu mukbang makan kenyang terus, maka ini bukan hal yang baik. Kalau tiap hari kayaknya pekerjaan reviewer gitu. Blood walker. Iya. Ya maka ya mungkin catatannya semacam itu ya untuk yang bertanya itu ya, untuk yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan Mas Nafi? Atau yang di depan ini para hadirin jamaah penang YouTube gak ada, yang live YouTube nggak ada. Iya, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa diakhiri nggak apa.
Terakhir Us, sebagai closing statement. Apa pesan-pesan Us untuk teman-teman yang di luar sana terkait dengan self reward, syukur, butuhnya, mungkin apakah ayat atau ada hadis atau mungkin ada quotes mahfudot atau apa yang terkait dengan hal ini gitu, bahwa yang menyimpulkan ya belum kesimpulannya kayaknya bahasa, tapi setidaknya ini loh yang mewakili bahwa Islam itu seperti ini. Self reward dalam Islam hukum asalnya boleh-boleh saja, karena itu bentuk menyenangkan diri kita. Dan Nabi SAW menyampaikan, ya, inna li nafsika 'alaika haqqan. Ya, bahwasanya dirimu itu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Jadi kamu jangan terlalu menforsir dirimu melebihi batas kemampuanmu. Kamu perlu berikan dirimu itu istirahat. Kamu perlu berikan dirimu itu rasa kesenangan untuk menikmati sebagian dari dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini bukan untuk dibenci. Tapi Allah ciptakan dunia ini untuk bisa dinikmati oleh manusia sewajarnya dan membuat manusia semakin dekat pada yang menciptakan kenikmatan itu. Ya. Jadi sehingga self reward boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, jangan sampai self reward itu menabrak sesuatu yang bertentangan dengan aturan syariat. Ya, kemudian yang kedua, ya, jangan sampai self reward itu di luar dari kemampuan kita, finansial kita. Kemudian yang ketiga, upload tadi. Ya, jangan sampai self reward itu menjadi bentuk sombong kita kepada orang lain gitu ya. Jadi ya silahkan self reward, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kita sebagai seorang muslim tetap menjaga batasan-batasan yang diaturkan oleh aturan Islam. Demikian, Allah taala alam. Sangat dalam sekali ya kalau bicara self reward. Self reward tapi kayaknya nggak jadi setelah podcast ini karena dananya nggak ada. Berarti bukan karena karena dananya ya. Harusnya alokasinya ada, cuma memang ya ada beberapa. Iya, nggak apa-apa, bagus, itu namanya lebih udah dewasa dalam manajemen keuangan. Lebih ke memeluk takdir. Iya. Lagi-lagi kan tidak bercerita. Iya. Bersujud. Aduh ya Allah. Itu teman-teman mungkin luar biasa tadi. Memang di podcast ini kita dapat mengambil banyak sekali poin-poin penting. Tadi bahwa self reward itu boleh gitu loh. Ya asalkan tadi tidak menabrak larangan. Kedua, tidak menabrak kemampuan. Tiga tadi yang masalah upload ya kalau memberikan informasi, ada kebutuhan atau bakulan ya terserah. Ada manfaatnya pada diri Anda atau orang lain. Cuma kalau memang potensinya itu lebih ke pamer, kan semua orang lebih mengetahui yang dirinya sendiri, yang hatinya sendiri-sendiri. Bahwa ya minta lebih baik dihindari. Bukan boleh dan tidak boleh, lebih ke tasawufnya untuk tidak membuat orang lain hasad, iri dan lain sebagainya, berpotensi. Kecuali kalau memang tidak ada keinginan ya ngepost keluarga, ternyata orang-orang jeli ya itu beda in case beda kasus. Itu mungkin yang menutup perjumpaan kita pada pagi hari yang cerah ini, seperti masa depan negara ini. Siap. Karena kita optimis, orang muslim harus optimis harus dengan segala sesuatu, bahwa memang semua itu sudah menjadi takdir dari Allah, dan tugas kita ya pasrah. Muslim kan pasrah. Mau apa yang terjadi dengan hidup terjadi pada semua itu kan atas izin Allah, atas perintah Allah, dan insya Allah kita mampu untuk menjalani. Insya Allah. Ya demikian teman-teman Mojokerto Hijrah dan Ngaji Sunnah Yuk podcast pada pagi hari ini. Semoga kedepannya akan ada podcast-podcast yang lebih informatif tentang tema yang berbeda-beda, bahwa tidak hanya membahas tentang tren, tapi membahas tentang apa-apa yang mungkin kita butuhkan. Jadi mungkin nanti akan menjadi pengingat, reminder kita sendiri bahwa oh saya sepertinya butuh ini, oh ternyata saya seperti ini. Karena memang ya
yang paling tahu tentang keadaan kita ya kita sendiri. Iya. Maka jika Anda sudah merasa hidup Anda pusing, suntuk, segeralah carilah masjid-masjid terdekat. Oh, siap. Atau silakan gabung di Mojokerto Hijrah atau di kegiatannya ngaji sunnah yuk. Mungkin di sana Anda bisa request tema di komen request ya. tema. Nanti kita pertimbangkan. Silakan request tema, request host juga tidak apa-apa. Kalau pemateri tetap saja ya. Cuma ya Request pemateri insya Allah bisa. Tergantung ini dananya. Tapi tolong ya apa namanya budgetable ya. Iya, budgetable. Kalau tiba-tiba yang tetap tadi jangan sampai menabrak kemampuan finansial. Usulnya wah. Iya. Jangan. Iya. Ya kita berusaha mewarnai dengan warna kita sendiri. Iya. Itu teman-teman, mari kita tutup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya Manajir Hidayat undur diri. Saya Danang Santoso. Kami mohon maaf atas kesalahan perkataan, pengucapan, dan tidak ada maksud untuk disclaimer menyinggung siapapun karena memang ini podcast ya sharing saja. Bahwa mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa ghafurul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.